Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang, keadilan-Mu, ya Allah, sampai ke langit. Engkau yang telah melakukan hal-hal besar, yang besar, ya Allah. Siapakah seperti Engkau? Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Engkau akan menghidupkan aku kembali dari samudra raya bumi. Engkau akan menaikkan aku kembali. Engkau akan menambah kebesaranku dan akan berpaling menghibur aku. Aku pun mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus. Atas kesetiaan-Mu, ya Allahku, menyanyikan mazmur bagimu dengan kecapi. Yang kudus Israel, ya kudus, ya yang kudus Israel. Bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagimu. Juga jiwaku yang telah Kau bebaskan. Lidahku juga menyebut-nyebutnya keadilan-Mu sepanjang hari, sebab akan mendapat malu dan tersipu-sipu orang-orang yang mengikhtiarkan celaka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Mazmur 71 ini ditulis oleh Raja Daud ketika dia mengalami penderitaan. Pertama, ketika terjadi perlawanan dari anaknya Absalom, ya, baru kemudian penderitaan-penderitaan yang lain. Nah, dia menulis mazmur ini. Sehingga kalau kita lihat mazmur ini oleh lembaga Alkitab Indonesia ditulis doa minta perlindungan di masa tua. Nah, dimulai dengan ayat 17. Dia tulis begini: Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Lanjut aja 18. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku. Ya, dari kecil ternyata bahwa Raja Daud sudah diajar akan Taurat, akan firman Tuhan. Tentu saja yang pertama karena orang Israel itu pendidikan rohaninya, agamanya itu dimulai dari lingkungan keluarga, oleh orang tua. Dan rupanya Isai, bapaknya, sudah mengajarkan firman Tuhan kepada Raja Daud, bahkan kepada saudara-saudaranya. Jadi sejak kecil, ya, pentingnya bahwa sejak dari kecil kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita itu perlu, ya, diberitakan firman Tuhan atau belajar firman Tuhan. Penting dalam kehidupan kita. Jangan cuma kita saja, tapi sebenarnya anak cucu kita perlu sejak usia dini, usia kecil. Nah, dalam pendidikan agama itu biasanya orang belajar itu, lihat ada kelompok batita balita, ya, dan kemudian seterusnya remaja pemuda. Nah, itu belajar.
Tetapi sebenarnya sejak dari kandungan pun juga sudah belajar firman Tuhan. Bagaimana bisa janin masih dalam kandungan bisa mengerti enggak? Bisa mengerti firman Tuhan. Karena ketika masih dalam kandungan ibu, janin itu sudah manusia, sudah makhluk hidup. Kita masih ingat mungkin ketika kesaksian Injil bagaimana ketika Maryam berkunjung ke rumah Elizabeth, ya, ketika Yohanes Pembaptis Maryam hadir, melonjaklah bayi. Ya, ternyata Elizabeth juga sudah mengandung dan lebih dulu mengandung. Ya, kalau bisa dikatakan 6 bulan sudah duluan. Melonjaklah anak yang dalam kandungan karena Maria datang. Berarti meresponi ya Yesus firman yang menjadi manusia. Jadi berarti bahwa sejak dari usia dini, sejak dari kandungan pun juga pentingnya untuk belajar firman Tuhan, diajarkan firman Tuhan kepada janin. Gimana caranya? Dibacakan firman Tuhan. Nah, lihat. Nah, Daud ya katakan, ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Tinggal depan kenal. Kenapa firman Tuhan perlu terus diajarkan? Ya. Dalam tulisan Paulus dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah itu ya, bermanfaat untuk mengajar, akan untuk menyatakan kesalahan, cermin, ya, baru kemudian akhirnya untuk menuntun kita dalam kebenaran. Nah, penting dalam hidup kita terus untuk belajar. Anak-anak kita, cucu kita, ya, kalau kita, saya percaya bahwa kita sudah sering belajar firman Tuhan, dengar firman Tuhan, tetapi anak cucu kita perlu ditanamkan firman Tuhan. Anak saya yang terakhir ketika lahir mulai saya dekatin, suster bilang orang tuanya sudah boleh datang. Yang duluan sebelum saya suapin kopi, saya kasih minum kopi, ada berapa sendok itu, tapi kopi bukan kopi pahit. Saya bacakan firman Tuhan. Saya masih ingat, saya cuma kutip dari Filipi pasal 4 ayat 13. Saya bisikin, segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau, di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadamu. Saya masih ingat ayat itu saya. Jadi suster bilang begini, Pak, nggak usah, jangan diganggu dulu, dia belum mengerti. Saya cuma senyum. Sebelum dia ngerti, diisi oleh firman Tuhan. Jadi isi wah. Baru beberapa jam kemudian saya suapin kopi. Ya, puji Tuhan. Itu orang-orang tua punya obat itu. Jadi supaya nggak step. Dan memang panas sudah 40-41, ngigau-ngigau, tapi kejang-kejang tidak. Jadi kembali lagi firman. Nah, pentingnya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sejak masa kecil, bahwa firman Tuhan itu tetap harus diajar, disampaikan. Ya. Nah, sehingga dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, karena firman Tuhan itu pada akhirnya menguasai kehidupan kita dan kita berjalan di dalam firman Tuhan, maka kita memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib sampai kepada usia kita. Setelah kita tua, kita sampaikan, beritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang baik sampai putih rambut kita, ya, bahkan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, itu sampaikan, itu saksikan. Nah, itu kesaksian, itu khotbah yang kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita sampai masa tua kita.
Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ya, bahkan dalam Mazmur yang lain dikatakan begini, sampai masa tua kita Tuhan tidak pernah membuang kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu merupakan kepastian. Nah, ini doa itu dijawab, dan ini keyakinan daripada Raja Daud. Dan kita alami dalam kehidupan kita. Nah, itu saksikan sampai masa tua kita, Tuhan tidak pernah membuang kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Setuju? Sangat setuju. Amin. Setuju. Saya, Pak Hengki, jam berapa masih WLG? Bapak di mana ini? Saya bilang saya dalam perjalanan. Saya nak pakai kereta. Begitu. Ternyata betul. Ya, sampai masa tua kita, saya sudah lansia kan sebenarnya. Kelihatan casingnya masih bagus. Saya 63 juga. Tapi Tuhan nggak pernah buang, nggak pernah tinggalkan. Lihat itu, luar biasanya Tuhan kita. Nah, saksikan kepada orang lain itu merupakan tugas kita. Saksikan kepada, tadi kesaksian dari Pak Petrus luar biasa. Saya bukan firman Tuhan ini saya mau sampaikan. Saya cuma dari rumah Tuhan, apa yang mau saya sampaikan? Tidak ada persiapan saya. Ya, sejak dari di kereta baca, aduh ngantuk. Nah, sudah, saya cuma doa terus, Tuhan, saya besok mau sampaikan firman Tuhan. Nah, ketika dengar kesaksian dari Pak Petrus, ternyata iya benar. Ya, kehidupan kita, ya, bagaimana penyertaan, bagaimana Tuhan senantiasa tidak meninggalkan kita. Nah, itu kita saksikan kepada sesama kita, dan itu yang saya bilang, oh ya Tuhan terima kasih, Roh Kudus terima kasih, firman yang kita saksikan, kita renungkan. Saya mau seringkan bagi kita semua sebagai orang-orang percaya, sampai saat ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Penyertaan Tuhan artinya Tuhan terus bersama-sama dengan kita dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Bahkan bukan cuma penyertaannya, Dia bersama dengan kita dalam kita jalani kehidupan kita, berjalan bersama dengan kita. Bahkan Tuhan senantiasa juga mencukupkan semua keperluan-kebutuhan kita tiap-tiap hari, dan terus memberikan kekuatan bagi kita walaupun kita sudah tua, berikan kemampuan bagi kita untuk masih bisa beraktivitas, bahkan masih bisa melayani satu dengan yang lain. Ya, nah itu kita saksikan dalam kehidupan kita. Lihat ayat berikutnya, 18 sampai 19, juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allahku, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Menyaksikan keperkasaan Tuhan, memberitakan tentang kuasa Tuhan. Jadi kalau banyak sekarang, miris sekarang, bahwa para profesor teologi mengajarkan bahwa kalau kita ini bukan firman Tuhan, orang Kristen banyak dibodohi, orang Kristen banyak dibodohi, ya, karena ternyata yang diajarkan itu adalah dongeng yang menjadi dasar iman daripada orang percaya. Ya, itu kalau karena kebetulan saya masih mengajar di lingkungan ya pendidikan teologi, banyak guru-guru, banyak profesor yang mengajarkan begitu, ya, bahwa dasar iman orang percaya itu adalah dongeng rohani, bukan firman Tuhan yang bicara tentang keperkasaan Tuhan. Tapi kita percaya bahwa lihat firman Tuhan menulis, ya, kuasa Tuhan, keperkasaan Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan kita, dan itu sungguh-sungguh nyata. Allah kita Allah berkuasa, Allah perkasa, ya, yang kita tentu saja beritakan kepada sesama kita. Allah kita dalam Kristus Yesus Allah perkasa, ya,
Oke. Saya menyambung tadi kesaksian dari Pak Petrus. Wah, jangan coba-coba ya kita meragukan atau kita menolak, atau kita pun juga ya, tidak percaya kepada kuasa dan keperkasaan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sungguh nyata akan dialami dalam kehidupan kita. Ya, oke, kita nyatakan ya Allah kita perkasa, Allah kita besar dalam Kristus Yesus yang sudah menyelamatkan kita karena kasih karunia oleh iman pemberian Tuhan bagi kita. Nah, apa juga yang kita sampaikan? Keadilan Tuhan dalam kehidupan kita. Dia adil, bukan hanya diperkasa, dia adil. Ya, bahkan dia melakukan hal-hal besar. Ya, nah, siapakah seperti Allah kita? Melakukan hal-hal yang besar dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, dalam kehidupan pribadi kita, hal-hal besar. Kalau kita mau saksikan, ya, lihat misalnya anak-anak cucu kita gimana. Ya, ini kan Tuhan lakukan. Ya, kebesaran kasih Tuhan. Mereka semua pada saat ini, oke, orang-orang tua yang hidup dalam Tuhan pun juga kita melihat anak-anak kita bagaimana. Ya enggak, diberkati enggak anak-anak kita? Cucu-cucu kita bagaimana? Diberkati enggak? Nah, itu kan penting hidup di dalam firman Tuhan, dalam takut hormat akan Tuhan. Ya, gitu ya. Oh, sungguh luar biasa. Nah, itu saksikan dalam kehidupan kita. Ayat berikutnya 20, engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka, engkau akan menghidupkan aku kembali, dan dari samudera raya bumi engkau akan menaikkan aku. Artinya bahwa iya benar bahwa banyak penderitaan kita alami. Sudah usia lansia kan, usia lansia banyak penderitaan, dikit-dikit ada yang kurang aja sakit gitu ya, banyak kan itu enggak ada lansia yang sakit, ada, semuanya pasti ada pasti ada sakit ya. Kalau saya asam urat saja, yang lain aman ya, yang lain pasti ada itu ya, yang lain pasti ada. Oke, gimana? Tapi coba lihat, dikatakan di sini ya, engkau akan menghidupkan aku kembali. Banyak kesusahan yang kita alami dan malapetaka, engkau menghidupkan aku kembali, dan dari sumber raya ya bumi engkau akan menaikkan aku kembali. Lihat, banyak kesusahan, banyak penderitaan yang kita alami, tapi Tuhan tetap pegang kita. Tuhan tetap senantiasa, kalau bisa dikatakan dengan bahasa yang gampang, ada jalan keluar selalu Tuhan memberikan bagi kita. Dalam setiap penderitaan, dalam setiap kesusahan, dalam Tuhan angkat kita ya, sehingga ada kekuatan, ada kesehatan, ada kemampuan ya yang kita miliki ya tiap hari dalam kita jalani kehidupan kita, bahkan baru kemudian dalam kita juga melayani. Oke, yang terakhir, engkau akan menambah kebesaranku dan akan berpaling menghibur aku. Engkau akan menambah kebesaranku. Nah, ternyata bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan, bukan Tuhan menambah kebesaran, tapi penghormatan. Bukan kita akan semakin jadi besar, ya bisa saja kuasa, ya kan begitu ya, kuasa semakin besar dalam tugas pekerjaan kita, oke, dalam pelayanan kita, tetapi di sini artinya bahwa semakin dihormati orang-orang yang takut akan Tuhan, orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan, mendapatkan penghormatan. Dari mana? Sekalipun dari musuh-musuh kita, sekalipun dari orang-orang yang tidak percaya, bahkan dari orang-orang sesama orang percaya, kita dihormati. Kenapa? Luar biasa, Bapak ini dihormati. Orang yang takut Tuhan, itu penghormatan. Orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan, orang yang tidak sedang berjalan dalam rancangan orang-orang jahat, kehormatan ada pada kita. Orang hormati kita,
ya pasti Tuhan hormat. Sesama kita hormati. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang sungguh hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan, orang-orang yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, karena itu ayat seterusnya dikatakan, nyanyikan syukur bagimu dengan gambus. Mari bersyukur, mari memuji Tuhan, mari bersukacita, mari memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kapanpun juga, dimanapun juga, tetap ucapan syukur, pujian, hormat hanya bagi Tuhan kita naikkan. Itu yang penting dalam kehidupan kita. Orang Israel dalam perjalanan mereka ya dari Mesir, kemudian keluar dari Laut Tiberau, Laut Kusum atau Laut Merah, masuk di padang gurun, ya. Lalu mereka masuk di Kanaan, dipimpin oleh Musa dan selanjutnya oleh Yosua. Coba lihat di padang gurun itu, lihat banyak hal-hal yang Tuhan berikan bagi mereka, banyak berkat, ya. Nggak ada makanan, Tuhan kasih mana. Yang ada air, Tuhan juga kasih air bagi mereka, bahkan pemeliharaan Tuhan. Tapi lihat mereka banyak sekali bersungut-sungut, ya. Banyak bersungut-sungut itu sama dengan artinya, terjemahan yang lain bilang banyak protes terhadap Tuhan. Seharusnya bersyukur, ya, bersyukur, bukan protes. Tuhan, kok kenapa seperti ini, kok hidupku, ya. Tapi justru bersyukur, Tuhan terima kasih, walaupun banyak penderitaan yang aku alami, tapi Tuhan tetap pegang aku. Begitu kan? Tuhan terima kasih untuk pemeliharaanmu, terima kasih untuk kasih dan kebaikanmu, terima kasih untuk semua hal yang Tuhan berikan bagi kita. Nah, ya, jadi berbanding terbalik dengan dengan sungut-sungut, dengan protes, ya, terhadap Tuhan, karena mungkin bisa saja penderitaan kita alami. Kenapa kok aku terus begini, Tuhan? Ya, dari satu penderitaan kepada penderitaan yang lain, tapi justru bersyukur, Tuhan terima kasih dalam segala hal, bersyukur Tuhan. Walaupun aku hari ini sakit, aku disembuhkan. Walaupun aku sakit, ya, tetapi Tuhan telah berikan kekuatan bagi aku. Walaupun aku sakit dan lain sebagainya, bagaimana pertolongan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita tiap hari. Nah, karena itu biarlah ini kita saksikan kepada orang lain, kepada sesama kita. Oke, dimulai dari lingkungan kecil. Bukan suruh khotbah, ya, suruh saksikan. Ya, beda. Kalau khotbah beda, ini saksikan. Tadi menyambung kisah para rasul pasal 1 ayat 8. Kalau Roh Kudus turun atas kamu akan menjadi saksiku. Di mana? Lingkungan keluarga, tetangga, ya, kerabat, bahkan orang-orang yang lain, ya. Yerusalem, Yudea, Samaria. Yerusalem lingkungan keluarga, begitu. Yerusalem, Yudea, ya, famili, ya, kerabat, baru, ya, Samaria, sudah orang-orang yang tidak kenal Tuhan, baru sampai ke ujung bumi. Oke, sampai masa tua kita percaya Tuhan senantiasa, ya, tidak meninggalkan kita. Karena itu kita memberitakan kuasa Tuhan kepada angkatan ini, keperkasaan Tuhan kepada semua orang yang akan datang, generasi berikutnya. Tuhan berkati firman-Nya sekarang sampai selama-lamanya, jadi berkat bagi kita.